Oke, selamat berjumpa teman-teman semua dan selamat bergabung di kegiatan kita hari ini. Perkenalkan, saya Chani Sinaro Putra, peserta Lasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2025, Angkatan 7. Seperti yang kita tahu, salah satu core value ASN berakhlak adalah adaptif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan sosok yang tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga merupakan mentor saya di Rumah Sakit Mata Cicindo. Beliau adalah Dr. Grimaldi Ihsan, spesialis mata konsultan dari KSM Vitreoretina Rumah Sakit Mata Cicindo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Tercani. Baik, terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktunya. Ini kehormatan bagi kita semua untuk berbincang dengan dokter hari ini, Dok. Lagi sibuk, Dok, hari ini, Dok? Biasa, pelayanan saja. Siap, pelayanan, Dok. Dok, mungkin supaya tidak berlama-lama, izin saya mulai bertanya ya, Dok, tentang adaptif di bagaimana implementasi kata adaptif ini di kita dok di KSM Fitra Retina Rumah Sakit Mata Cicindo ya dok. Ya, Em, terima kasih. untuk Dokter Grim ini yang sudah sangat lama malang melintang di scene mata di nasional juga. Apa tantangan yang paling sering dihadapi KSM Fitra Retina dan Dokter Grimaldi khususnya dalam menjaga kualitas layanan dok di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan pasien kita dok? Ya, perkembangan teknologi dan juga inovasi-inovasi di bidang pelayanan, secara spesifik di bidang mata, terutama di bidang kita di video retailnya itu sangat dinamis, Dr. Chani. Kalau kita lihat mungkin setiap tahun, setiap 3 tahun ada saja inovasi-inovasi di bidang alat, di bidang pelayanan yang terus berkembang dan masuk ke Indonesia. Jadi tantangan adalah bagaimana kita mengadaptasi, mengimplementasi teknologi-teknologi baru itu yang bisa kita lakukan untuk melayani masyarakat. Kadang yang namanya suatu teknologi baru, tentu cost atau biaya atau harga yang ditawarkan pun akan menjadi sangat mahal sekali. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita tetap mempertahankan kualitas yang baik, tapi perkembangannya itu terus berjalan seperti itu. Kalau misalnya di bidang retina, seperti alat-alat operasi yang canggih, yang bisa disediakan oleh negara itu bisa kita nikmati sekarang di bidang pelayanan mata, khususnya di penyakit retina. Namun memang ada beberapa inovasi baru seperti beberapa obat yang tentu efektivitasnya bagus, namun harganya mungkin belum bisa di-cover oleh negara, sehingga itu kita perlu adaptasi bagaimana dengan obat-obatan yang lama atau dipadukan dengan teknologi yang baru yang bisa disediakan oleh negara sehingga ujung-ujungnya untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Mungkin itu sekilas tantangan pelayanan mata spesifiknya di bidang retina yang Oke. bisa kita lakukan. Baik, Dok. Berarti dengan teknologi dan kemajuan yang terus berkembang, tantangan utamanya selain dari bagaimana kita mencari tahu info itu, juga bagaimana pembiayaan dan pengadaan alat itu di unit ya, Dok ya. Betul, betul. Baik. Dan setiap berapa bulan rasanya memang ada regimen-regimen baru ada saja gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Berarti dok, kalau seperti itu, yang inovasi yang baru tadi yang sudah diterapkan baik dari teknologinya atau pelayanan atau terapi itu sudah banyak ya Dok, diterapkan di tempat kita ya dok. Iya, tentu karena kita rumah sakit pendidikan, kita diuntungkan oleh update atau transfer ilmu yang berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus oleh para staf kita di Cicendo. Kira-kira misalnya inovasi saja, apa saja yang sudah diterapkan? Misalnya kalau dulu operasi mata itu identik dengan alatnya besar-besar itu ya. Kalau sekarang kita sudah mulai mengacu ke minimally invasive surgery. Jadi alatnya kecil-kecil sehingga efisiensinya lebih baik, akurasinya lebih baik, dan
Kalau dulu misalnya mata itu hanya dipegang oleh dokter mata saja. Kalau sekarang kita sudah banyak mengacu tim. Misalnya tim diabetes pada mata yang melibatkan oleh ahli gizi dan juga tim penyakit dalam. Lalu juga ada tim onkologi yang melibatkan misalnya bagian tumor dan juga dokter anak khusus tumor gitu. Jadi sekarang sudah di eranya adaptif kolaborasi sehingga tadi fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh negara bisa kita manfaatkan dengan cara kolaborasi juga dengan unit-unit lain sehingga pelayanan bagi pasien itu menjadi one stop shopping seperti itu, tidak tersegmen-segmen gitu. Oh, kalau mata ke Cicendo, kalau yang lainnya ke rumah sakit lain, karena eranya sekarang sudah menuntut kita ke arah sana. Oke. Baik dok, menarik dok. Dok, tadi kan dari sisi perkembangan teknologi dan perkembangan inovasi. Untuk SDM sendiri dok, dari unit KSM Retina ini, apa sudah dilakukan atau ada program-program yang dijadikan percontohan yang dijalankan di KSM Retina, Retina, Dok? Ya, untuk SDM kita kan sekarang terdiri atas 6. 6 orang dokter spesialis mata yang khusus mendalami di bidang retina. Nah, 6 orang ini secara terus-menerus kita sebenarnya melakukan proses mendidik dan juga dididik gitu ya. Terutama untuk staf-staf muda kita. Jadi kalau misalnya mendidik, kami bertanggung jawab mendidik fellowship dokter mata yang ingin mendalami di bidang retina. Kami juga bertanggung jawab mendidik dokter residen. Dokter residen itu adalah dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis mata. Tidak juga kami melupakan mendidik mahasiswa yang ingin menjadi dokter umum. Jadi oleh karena tuntutan pendidikan atau standar mendidiknya cukup tinggi, adalah tugas kami untuk memastikan quality control dari SDM kami juga memenuhi standar yang tinggi. Oleh karena itu, dari 6 ini semuanya diwajibkan menjalani pendidikan fellowship baik di dalam dan juga di luar negeri. Tidak hanya cuma di luar negeri, tapi masing-masing pun nanti ke depannya akan diarahkan eh, sub sub spesialis kembali. Seperti kita ingin mengembangkan satu konsultan yang masif di ini, misalnya pediatrik retina atau nanti peradangan pada retina atau penyakit makula retina dan juga lain-lainnya. Oleh karena itu, kami juga terus beradaptasi melihat tren keilmuan sekarang lebih ke arah mana gitu. Karena kalau kita lihat zaman dulu mungkin banyaknya orang berkutat di area infeksi pada mata itu. Namun seiring semakin tingginya angka harapan hidup, teknologi yang lebih canggih, sehingga penyakit-penyakit degeneratif sekarang lebih banyak muncul dibandingkan penyakit infeksi. Sehingga ya pengembangan ilmu juga harus terus sejalan dengan tren. Kalau kayak kemarin kita kan lihat, oh zaman COVID, oh ternyata penyakit infeksius emerging kembali, kambuh kembali. Tapi setelah itu sekarang kembali lagi penyakit degeneratif. Sehingga pengembangan SDM juga menjadi diarahkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada masyarakat, baik Baik, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. baik. Berarti tetap intinya pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan berpusat di sana ya, Dek. Terima kasih dok Iya, atas itu. Dok, mungkin pertanyaan terakhir, kalau tadi seputar teknologi dan KSM, sekarang untuk pribadi dokternya dok. Sebagai salah mentor dan pimpinan, salah satu pimpinan di rumah sakit di KSM dan di unit, bagaimana cara dokter pribadi untuk memotivasi tim di KSM Fitro Retina khususnya untuk selalu beradaptasi dan terbuka pada hal-hal baru dok? ya. Setiap staf yang baru masuk ke KSM kita, saya selalu menekankan satu hal, bahwa retina ini adalah satu tim, bukan satu personal individu yang bekerja masing-masing. Jadi one for all for one gitu ya. Jadi saya selalu menekankan kepada semuanya bahwa
yang kita kerjakan ini adalah atas nama tim dan juga untuk tim dan juga efeknya tentu untuk tim seperti itu. Sehingga kalau ada yang baru, ada staf muda, adalah tugas yang lebih senior untuk memajukan dan juga membimbing dan juga memperkenalkan dengan dunia yang lebih advance ke depannya. Kadang tantangannya adalah bagaimana membagi diri satu di bidang pelayanan, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang penelitian, yang keempat adalah di bidang pribadinya sendiri gitu ya. Kadang awal-awal seluruh staf juga akan adaptasi dulu. Nah, atas dasar tadi kita selalu bergerak sebagai satu tim. Nah, ketika ada salah satu staf yang keberatan di satu bidang, misalnya dia pelayanannya bisa, tapi di penelitiannya nggak maju, staf yang lain biasanya akan mencoba membantu dan juga kolaborasi dan juga mensupport gitu. Sehingga ya karena kita bukan siapa yang paling jago, siapa yang paling senior, tapi ya sebagai grup kita harus selalu maju bersama-sama. Jadi selalu motivasi, evaluasi, apa namanya kualitas layanan, bagaimana kemajuan personal dan juga kemajuan tim itu selalu kita lihat bareng-bareng. Dengan dasar itu yang mudah-mudahan kita sebagai tim bisa selalu maju ke depannya seperti itu. Baik, dok. Baik sekali, dokter. Itu kami juga yang muda-muda ini yang baru-baru juga pasti ingat semua kata-kata dokter Grimm seperti itu, dok. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu ya, dokter. Iya, Baik, itu dok. dari dulu, dari Ya, zaman Dokter Jonggi, Dokter Iwan, pendahulu-dahulu yang udah senior, selalu ditekankan seperti itu. Karena nggak bisa cuma ada satu dua orang saja yang menonjol. Nanti ketika sudah tidak ada, ya yang lain menjadi tidak maju. Jadi selalu kita tim, selalu tim. baik. Dokter, terima kasih banyak, dok. Waktunya tidak terasa ini sudah di ujung kegiatan kita, dok. Saya sangat Baik, berterima kasih untuk kesediaan waktunya, dok. Saya tahu jadwal dokter sibuk sekali, pasti hari ini khususnya. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari hari ini, terutama di core value adaptif ini, dengan tambahan tadi kolaboratif juga, itu dapat diimplementasikan, dok, terutama untuk saya sendiri dan mungkin teman-teman yang lain di RS Mata Cipindo dan amin. Indonesia.